Halo guys, kembali lagi di channel Anici Kreatif Media bersama denganku Yedi Jaluhur. Pada video kali ini aku akan membahas tentang iPhone 15 Pro. Dalam video kali ini aku akan membagi menjadi 3 segmen, yaitu yang pertama kenapa aku membeli iPhone 15 Pro, yang kedua apa yang aku rasakan ketika sebelumnya aku pakai iPhone 7 dan XS, lalu sekarang ke 15 Pro, dan yang ketiga adalah rekomendasi. Langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya langsung kita unboxing aja. Seperti iPhone yang udah kalian sering lihat unboxingnya. Isinya hanya batangannya aja. Ini udah aku aktifkan by the way. Dan dapat stiker sama kabel C doang. Untuk stikernya itu dapatnya yang biasa. Sayangnya kenapa nggak yang hitam, padahal udah yang Pro biasanya kan lebih eksklusif. Lalu dapat pin dan kertas-kertas saja. Ini adalah unit iPhone 15 Pro dan ini adalah warna titanium black. Alasan aku ganti handphone yang pertama yaitu handphonenya rusak. Nah, sebelumnya aku mau cerita sedikit pengalamanku membeli iPhone dari dulu. Aku itu udah pengguna iPhone sejak iPhone 4S. Jadi kalau bisa dilihat timelinenya, pertama kali aku pakai handphone dan beli sendiri itu adalah iPhone 4S. Dan setelah iPhone 7 ini aku pakai iPhone X, lalu pakai iPhone XS. Dan yang X dan XS itu aku beli karena memang waktu itu handphone iPhone 7 ini udah rusak karena jatuh. Jadi emang apes banget. Seperti yang aku udah bilang tadi, aku cuman ganti handphone kalau handphone yang sebelumnya itu rusak. Biasanya sih seperti itu. Nah, di sini aku mau menceritakan sedikit kegalauanku. Jadi aku harus pilih yang 15 biasa. Aku tulis harganya di sini. Terus 15 Plus, 15 Pro, dan Pro Max. Ini adalah harga resmi dari iBox-nya. Dan alasanku salah satunya memilih yang 15 Pro itu selain direkomendasiin sama istri, itu juga karena prosesornya yang udah lebih baru jika dibandingkan dengan 15 biasa. Yang baru ini udah pakai A17 Pro, sedangkan yang biasa itu A16. Dan kenapa aku memilih prosesor yang baru meskipun yang lama itu sebenarnya masih kencang, yaitu biasanya karena dukungan support iOS-nya. Kalau iPhone itu kan terkenal agak lama, bisa 5, 6, 7 tahun untuk supportnya. Sedangkan kebiasaanku itu menggunakan handphone selama mungkin asal nggak rusak atau hilang di tengah jalan, seperti itu. Terus akhirnya kenapa aku memilih yang 15 Pro bukan yang Pro Max? Salah satunya karena alasan ukuran. Aku udah kebiasaan dari dulu itu pakai iPhone 7 ini yang ukurannya compact. Dan sampai sekarang ini masih aku pakai menjadi handphone keduaku. Dan ketika aku pakai yang Pro Max itu kan agak berat. Sehingga aku itu sebenarnya dari dulu pengen yang 13 mini. Cuman menimbang longevity-nya, 15 Pro ini akhirnya menjadi pilihanku. Karena bodinya yang compact dan cukup kecil. Dan karena bahannya udah titanium, itu memang lebih ringan. Mungkin hampir sama dengan XS Max-ku yang dulu. Kurang lebih. Karena ini mungkin lebih ringan dikit. Tapi feeling gripnya lebih enak. Tapi gimana pun juga ya aku akan tetap pakaiin casing ke handphone ini. Terus alasan lainnya kenapa aku nggak pilih yang 15 Pro Max meskipun baterainya itu jauh lebih besar selain ukuran, yaitu setting kameranya. Kalau yang Pro ini cuman bisa 3x yang telenya, kalau yang Pro Max itu kan bisa 5x. Dan menurut pengalamanku pakai dulu XS Max terus sebelumnya itu aku lebih merasa lebih membutuhkan yang 3x. 3x itu setara sekitar 85 mm kalau di kamera full frame, dan yang 5x itu 120, itu agak kejauhan. Biasanya aku motret 120 mm itu kalau motret candid, dan itu pun biasanya aku potret dalam keadaan memang aku lagi kerja. Kalau aku sebagai casual user, 3x atau 85 mm itu udah jauh lebih cukup menurutku. Selain karena memang ukurannya yang compact. Terus selain itu alasan kenapa aku pilih yang 15 bukan yang 14 atau 13 meskipun itu sedikit lebih murah harga barunya tentunya, itu karena USB-C-nya. Nah, ini big deal banget buat aku. Karena dengan USB-C ini aku bisa mengecas handphone ini menggunakan charger MacBook. Karena MacBook juga udah USB-C, sehingga
aku lebih sedikit membawa kabel. Selain itu, USB-C ini juga bisa disambungkan ke monitorku yang ada di rumah. Monitor LG 27 inch, sehingga misalkan aku mau nonton Netflix atau YouTube di full screen, aku juga bisa colokan handphone ini ke monitor sekalian ngecas handphone ini. Terus kalau aku lagi butuh update OS atau download game misalkan yang berat, itu juga bisa dicolok LAN, jadi pakai converter lalu aku masukin LAN sehingga koneksinya lebih stabil. Buat kalian yang gamer, itu juga recommended banget karena dengan menggunakan koneksi LAN itu akan lebih stabil banget koneksinya, sehingga pingnya juga akan lebih rendah. Terus USB-C ini juga aku manfaatin untuk colok SSD eksternal, maka dari itu aku pilih yang 128 aja. Biasanya aku kalau beli handphone itu pilih yang agak gede, 256 ke atas, 512. Itu karena memang aku pakai handphonenya lama, bisa bertahun-tahun baru ganti. Cuman menimbang yang Pro ini udah USB 3, lebih cepat dari 15 biasa yang cuman USB 2, aku memilih yang 128 itu dengan pede sekali. Karena mungkin setelah aku ngambil konten atau aku memotret atau video itu, aku langsung bisa pindahin datanya ke harddisk eksternal. Atau misalkan aku mau copy data juga, dengan aku motret menggunakan EOS R itu, aku mau pindahin datanya dulu ke sini untuk mengamanin data gitu, itu juga aku bisa colok ke SD card. Dan karena speednya udah USB 3, jadi nggak perlu takut speed kopinya lambat. Beda cerita kalau aku pakai yang 15 biasa. Terus untuk chargingnya nggak yang fast charge banget jika dibandingin Android gitu, tapi buat aku nggak masalah karena ngecas itu kan cuma sebentar, bisa ditinggal ngapain, dan aku nggak butuh charger yang cuma 10 menit penuh, 15 menit penuh. Terus yang terakhir yaitu ada promo cicilan dari Bank BCA. Waktu itu aku kebagian, bukan waktu pre-order tapi memang masih ada kuotanya. Kan lumayan banget, ada cashback sekitar 1 juta, dan dengan aku membeli pakai kartu kredit itu juga menambah poin kreditku, sehingga itu kan dapat poin-poin tambahan yang bisa dibelanjakan juga. Terus kenapa aku juga pilih warna yang titanium black? Yang pertama, sebenarnya waktu di versi ini itu kan ada yang natural titanium, tapi natural titanium itu agak langka dan aku mau beli yang white. Dan yang white pun juga habis, sisa tinggal titanium black dan blue. Dan aku memilih black karena aku memang lebih suka handphone tipe yang stealthy gitu dibanding yang ada warna-warnanya. Jadi kalau nggak hitam ya putih sekalian. Itu adalah alasan kenapa aku membeli iPhone 15 Pro. Nah, di part yang kedua ini aku akan menjelaskan feelingku karena sebelumnya menggunakan XS Max dan sekarang perpindahan menjadi 15 Pro. Yang pertama yaitu ProMotion display-nya. Layar yang 120 Hz ini menurutku sangat enak banget karena aku juga sebelumnya udah pakai iPad Pro yang 120 Hz, lalu M1 MacBook Pro yang 120 Hz. Jadi ketika aku ganti ke sistem 120 Hz itu menjadi sama semua feelingnya. Dan ini tidak mengecilkan 60 Hz itu jelek, karena sebelumnya aku pakai yang XS Max itu 60 Hz juga nggak pernah ada masalah sama sekali. Cuman karena ya memang ini prosesornya lebih kenceng, jadi perpindahan Windows-nya semuanya itu lebih terkesan fluid jika dibandingkan yang 60 Hz. Terus feeling kedua yang aku rasakan yaitu kecepatannya. Jika dibandingkan dengan yang XS Max, itu jauh berbeda. Meskipun yang XS Max itu sebenarnya juga masih usable banget buat everyday, aku nggak pernah komplain di handphone tersebut karena aku juga bukan power user yang menggunakan handphone terus-menerus untuk konten, bekerja dan sebagainya, sehingga kecepatan dari XS itu juga udah cukup sebenarnya. Dan ini nyambung yang ketiga yaitu untuk gaming. Meskipun aku bukan pro player, aku bukan pemain game yang berat-berat banget di handphone, dan aku cuman sesekali main di handphone karena aku udah punya konsol dedicated untuk main game, sehingga sebenarnya mau prosesor yang lebih cepat ini juga nggak terlalu ngefek buat aku. Dan untuk dari sisi gamingnya, meskipun ini lebih cepat, ini ada ray tracingnya, aku sebenarnya tidak terlalu memerlukan semuanya itu. Terus yang keempat, untuk pengalaman pakai iPhone sebenarnya sama aja buat aku. Mau dari iPhone 7, XS atau 15 ini sama aja, tetap iOS ya tetap iOS, iPhone tetap iPhone. Nggak ada sesuatu yang berubah banget gitu. Berbeda dengan kalau aku pakai Android, memang dia kan banyak kustomisasinya, beda brand tuh
kesannya skinnya kan beda-beda. Kalau iOS kan sama aja sebenarnya. Terus yang kelima yaitu action button ini, karena sebelumnya di XS itu nggak ada action button, di sini ada. Dan ini menurutku cuman agak hype aja sebenarnya, karena ya ini tombol yang aku juga jarang pencet sebenarnya. Biasanya kalau yang sebelumnya itu kan buat silent, dan yang ini bisa di custom, mau buat buka kamera, mau buat apapun itu bisa sebenarnya. Tapi ini nggak terlalu kepake sebenarnya karena lokasinya yang agak jauh dari tangan, jadi mencetnya sulit. Ini juga jarang aku pencet. Mungkin kalau posisinya agak di bawahnya volume down ini mungkin agak lebih enak buat dipencetnya secara ergonomis jika dibandingkan di atas yang susah banget buat mencetnya. Terus untuk always on display ini juga menurutku fitur yang sebenarnya agak gimmick. Aku juga nggak selalu ngelihat handphoneku dan kebanyakan juga di dalam kantong juga. Tapi ini fitur yang nice to have. Dan untuk settingnya sendiri, always on-nya ini aku matiin wallpapernya supaya hemat daya. Dan aku hanya munculkan jam aja, dan jamnya itu juga fontnya aku bikin tipis banget untuk menghemat daya dari iPhone ini. Selanjutnya yaitu HDR screen. Nah, ini salah satu yang aku demen banget dari iPhone 15 ini. Tingkat kecerahannya yang mencapai 2000 nits. Ini kalau aku lagi di panas terik banget itu masih bagus banget gambarnya. Tapi yang kepake banget yaitu HDR-nya yang mencapai 1600 nits. Itu sama dengan laptop M1 Pro ini yang mencapai 1600 nits juga. Dan belakangan ini aku kan juga lagi explore tentang HDR foto. Dan enaknya ketika aku pakai HDR foto di Mac dan aku pindahkan ke handphone, itu hasilnya akan sama aja terangnya. Beda dengan dulu waktu XS Max, itu udah bisa HDR juga tapi belum seterang yang 15 Pro ini yang mencapai 1600 nits. Terus selanjutnya untuk fitur 5G-nya, karena di XS Max itu belum ada 5G dan di sini udah ada 5G, itu menurut aku nggak kepake karena ya memang kondisinya di Indonesia kan 4G aja masih kadang cepat kadang lambat, dan 5G cakupannya masih sedikit banget dan cuman di kota-kota besar. Jadi ya mungkin aku agak pesimis sih untuk penyebarannya, mungkin masih 5 tahun lagi mungkin ketika aku juga udah ganti lagi mungkin handphone ini dan 4G mulai ditinggalkan, semua udah pakai jaringan 5G. Sama seperti sekarang kan 3G udah ditinggalkan, hampir nggak ada orang pakai 3G lagi dan semuanya 4G. Untuk perpindahan itu kan butuh waktu, dan 5G mungkin butuh waktu yang cukup lama di Indonesia untuk berkembang. Nah, sekarang untuk kameranya, kalau aku bikin pembahasan tersendiri, ini mungkin nanti akan panjang banget. Nanti aku akan membandingkan iPhone 15 ini jika dibandingkan dengan SLR. Nanti kalian lihat aja di video-video yang selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe dulu. Tapi secara garis besar, jika dibandingkan dengan yang XS, untuk lensa yang One X ini sebenarnya menurut aku nggak gitu jauh kok sama yang XS Max. Meskipun udah beda berapa, 5 generasi mungkin, itu juga XS Max itu udah bagus banget. Malah terkadang kalau HDR fotonya ini nyala, itu menurutku agak aneh gitu skinnya jika dibandingkan yang XS Max. Aku lebih suka entah kenapa yang tone-nya XS Max itu, terutama buat skin tone dan efek HDR-nya itu lebih natural jika dibandingkan dengan 15 Pro ini. Berbeda cerita kalau untuk foto landscape, itu memang HDR-nya kepake banget. Itu jauh lebih bagus dengan menggunakan 15 Pro ini. Terus perbedaannya lagi, yang 15 Pro ini punya lensa 0,5, kalau yang XS Max itu nggak ada. Sehingga aku bisa mengambil foto super wide, itu versatile banget, buat ngevlog enak, buat konten juga enak. Lensa 3x, sebelumnya kalau di XS Max itu ada dua lensa, 1x dan 2x. Kalau di sini ada 1x, 2x, dan 3x. Itu pengaruh banget, meskipun yang 2x ini sebenarnya croppingan dari 1x-nya. Tapi ya karena kecanggihan algoritma prosesor itu nggak bisa dibohongin, meskipun dia pakai AI pastinya, photonic engine, apapun itulah istilah mereka, padahal itu sebenarnya AI aja gitu. Dan yang 3x itu untuk portrait, buat candid, untuk foto-foto detail, video detail itu lebih enak jika dibandingkan yang XS Max. Terus untuk videonya nggak usah dibandingin, sangat jauh lebih bagus yang 15 Pro ini. Yang XS Max menurutku kalah dari semua aspek kalau buat
videonya. Ini udah paket lengkap, bahkan bisa merekam versi lognya juga. Nanti aku coba merekam. Nah, dua video yang kalian lihat ini adalah perbandingan antara EOS R dan iPhone 15 Pro. Keduanya aku menggunakan sama-sama setting log format 4K 30. Apakah kalian bisa melihat perbedaan antara kedua video ini? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan ini adalah jawabannya. Apakah tebakan dari kalian benar? Ini tes menggunakan kamera belakang 0,5. Kalau kita coba ganti ke 1. Dan ini 2x nya dan 3x. Kita rekam di 4K 30. Ini untuk 4K 30 di keadaan menggunakan kamera depan. Ini agak backlight, kurang lebih seperti ini. Lumayan ya, detailnya masih kejaga. Kalau kalian memang seorang content creator yang sering membuat video dan foto, tentunya menurutku upgrade aja sih dari XS atau XS Max itu ke iPhone yang lebih baru. Mau kalian 14 atau 15 itu terserah. Cuman kalau 15 menurutku lebih worth it sih jika dibandingkan dengan 14 kalau kalian seorang content creator. Terus apakah aku juga merekomendasikan handphone ini buat kalian? Seperti yang aku tadi udah bilang, kalau handphone kalian memang udah lemot atau kalian memang ada kebutuhan khusus yang memerlukan fitur-fitur tertentu, itu worth it aja selama dipakai panjang juga dan memang dipakai buat kerja. Dan itu balik ke diri kalian lagi. Yang penting kalau beli handphone, menurutku kalau kalian mau cicilan pun sebenarnya nggak apa-apa selama kalian sebenarnya juga punya uang buat nge-backup itu. Kalau dari pengalamanku sendiri, curhat dikit, sebenarnya kan aku beli handphone ini juga cicilan, tapi sebenarnya kalau aku nggak mau cicilan pun juga, mau aku beli cash keras pun juga bisa sebenarnya. Tapi karena cicilan itu 0% dan banyak promonya, jadi ya aku memilih untuk cicilan. Dan kalau mau dilunasin itu kan juga bisa sebenarnya di tengah jalan. Tapi ya memang kena penalti seperti itu. Terus kalau kalian seorang gamer, udah nggak usah ditanya, wajib ganti. Itu terserah mau iPhone, mau Android, itu nggak ada masalah. Cuman kalau yang pada saat video ini dibuat memang yang teradvance itu di iPhone ini, karena fabrikasi prosesor yang udah 3 nanometer, udah ada ray tracingnya juga, itu membuat handphone ini cocok banget buat gaming. Meskipun mungkin kalau kalian nunggu beberapa bulan lagi, mungkin nanti Snapdragon bakal ngeluarin yang Gen 3 atau versi yang lebih bagus lagi, juga menurutku dia nggak akan kalah. Dan ya paling dia juga udah bisa ray tracing juga sih, karena itu kan persaingan antara Qualcomm sama prosesornya Apple. Itu kan memang, ya itu persaingan itu kan bagus, membuat teknologi itu makin maju. Sekian dulu karena ini video udah panjang banget. Nanti di kesempatan lain aku akan membandingkan foto dan video 15 Pro ini jika dilawankan dengan SLR. Dan kita ketemu di video-video berikutnya. Subscribe jangan lupa, nyalakan loncengnya, dan mantap, terpercaya. Bye bye.